나처럼 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Baik, pada presentasi video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi. Yang pertama, pengertian dari struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa depan. Yang kedua, jenis-jenis struktur organisasi. Jenis-jenis struktur organisasi di sini terdapat 6. Yang pertama, struktur organisasi fungsional. Yang kedua, struktur organisasi divisional. Yang ketiga, struktur organisasi lini. Yang keempat, struktur organisasi lini dan staf. Dan yang kelima, struktur organisasi matriks. Keenam, struktur organisasi komite dan proyek. Selanjutnya, di sini ada contoh jabatan pada struktur organisasi. Yang pertama, direksi. Direksi merupakan orang yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam mengurus perseroan terbatas. Yang kedua, manajer. Jabatan manajer adalah jabatan yang bertanggung jawab untuk mengintegrasikan macam-macam variabel dan karakteristik dari pegawainya dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, divisi atau departemen. Bagian ini dipimpin oleh kepala divisi atau disebut juga kepala departemen yang memiliki tugas untuk memimpin bidang tugas dari departemennya. Yang keempat, administrasi dan gudang. Jabatan ini terdiri dari accounting, CMT, dan kasir. Tugasnya adalah mengatur keuangan. Selanjutnya, struktur sederhana. Pengertian dari struktur sederhana dalam teori organisasi itu struktur yang relatif, tidak kompleks, dan mudah dipahami. Biasanya struktur sederhana melibatkan hierarki yang jelas dengan sedikit tingkat manajemen, di mana informasi dan keputusan dapat dengan mudah mengalir dari puncak organisasi ke tingkat bawah. Selanjutnya ada 7 saran merancang organisasi. Yang pertama, rancang struktur organisasi sesuai dengan visi dan misi. Yang kedua, rancang struktur organisasi setelah merumuskan bisnis. Yang ketiga, pertimbangkan bakat serta talenta pekerja. Yang keempat, pertimbangkan usia pekerja. Yang kelima, posisi atau jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi karyawan. Yang keenam, perlakukan self-assessment. Yang ketujuh, buat struktur organisasi perusahaan yang ramping. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulannya yaitu struktur organisasi memberikan kerangka yang menghubungkan wewenang karena struktur merupakan penetapan dan penghubung antar posisi para anggota organisasi. Desain organisasi merupakan proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, struktur merupakan hasil dari proses desain organisasi.